Nah, kenapa bangunan itu harus kokoh dan juga tahan bencana? Sebagaimana yang juga ditargetkan dan komitmen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Karena selain banjir bandang, juga ada potensi gempa. Karena kan di Kabupaten Agam, kemudian di Padang Pariaman, Itu juga potensi itu gempa ada ya? rawan gempa. Targetnya sih kalau Presiden ya tadi menyampaikan akan segera. Kita berharap sih hunian sementara itu bisa selesai dalam target minggu depan sudah selesai. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo bahwa pengungsi itu tidak lagi tinggal di tenda, sudah bisa menempati hunian sementara itu segera terwujud. Ya, selamat sore pemirsa. Kita ketemu lagi di The Comment Indo News. Kita akan komentar-komentar tentang materi pemberitaan yang terjadi hari ini. Nah, hari ini ada kunjungan Presiden Prabowo kembali mengunjungi wilayah banjir. Kali ini kemarin dari Aceh. Nah, hari ini ke 3 titik di Sumatera Barat. Ya. Saya nggak sendiri, saya sama Bang Ika Kusuma. Ya. Bang Ika, kita akan lihat dulu ya. Hari ini tadi kunjungannya Presiden Prabowo ya ke Sumatera Barat. Kita lihat dulu. Oh, ya ini tampak Sobat Indo ya, Presiden Prabowo turun dari helikopter di salah satu lokasi di daerah Agam tampaknya ya, yang dikunjungi Presiden Prabowo ini. Ada di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, Bang. Betul, ada 3 lokasi yang didatangi oleh Presiden Prabowo di kunjungan hari ini. Dan dalam kunjungan ini Presiden Prabowo ditemani oleh Seskap, Teddy, Letkol Teddy, kemudian juga ada Kepala BNPB, kemudian juga tadi didampingi tampaknya juga telah hadir di lokasi Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi. Nah, Panglima TNI dan Kapolri ya. Panglima TNI dan Kapolri. Nah, di sini Presiden Prabowo mendapatkan penjelasan dari Kepala BNPB terkait data-data korban bencana dan daerah-daerah yang terdampak. Selain itu Presiden Prabowo juga menerima sapaan dari warga yang tampaknya seperti di sini. Biasa ya. Ini ada yang menangis nih, Bang. Ya, warga menangis menceritakan kondisi yang mereka alami. Curhat ya ke Presiden. Ya, curhat ke Presiden Prabowo. Sampai Presiden Prabowo memanggil ajudan untuk mendengarkan, menyerap aspirasi yang disampaikan oleh warga kepada Presiden Prabowo ini. Nah, Bang, kenapa Agam yang dikunjungi Presiden? Karena ternyata Agam ini merupakan daerah merupakan kabupaten di Sumatera Barat yang paling parah terkena. Yang paling parah, betul. Korban meninggal di Kabupaten Agam total ada 152. Dan 152 yang meninggal, 53 masih belum ditemukan, dan yang mengungsi mencapai 4.316 ya. Ya, betul. Di Kabupaten Agam. Terus yang di titik kedua di Padang Pariaman itu 24 orang meninggal, 1 orang hilang, dan 848 pengungsi. Ya. Kemudian di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar ini tidak ada korban jiwa maupun yang hilang. Tapi karena mungkin parah ya di Tanah Datar, itu ada 1.512 pengungsi, Bang. Ya, di Tanah Datar. Imbas dari banjir bandang. Dan lokasi yang di Tanah Datar yang terkena imbas banjir bandang ini adalah lokasi perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam. Nah, Bang,
Mbak Ika kan asli sana nih, Ya. Sumatera Barat, Bang. Ya. Sebenarnya bisa nggak diceritain apa namanya, topografi dari Sumatera Barat itu memang berbukit dan ini ya? Nah, untuk di daerah yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo ini, terutama untuk yang kunjungan yang pertama itu di Agam. Kabupaten Agam, itu memang topografinya daerah yang berbukit. Berbukit ya? Ya, dari visual-visual yang juga beredar, baik dari tim liputan, yang kemudian yang dari media sosial, itu juga menunjukkan bahwa topografi di Kabupaten Agam itu sangat berbukit sekali. Dan jika ada penebangan hutan atau banjir bandang yang berasal dari hulu, maka aliran sungainya itu akan terdampak yang sangat besar sekali. Misalnya seperti di Lembah Ngarai Sianok yang juga cukup viral. Nah, itu karena itu adalah aliran sungai, daerah aliran sungainya. Nah, kemarin ada tim liputan kita juga sampai ke daerah Palembayan Agam. Palembayan. Ya. Palembayan Agam itu yang dari sungai yang tadinya kecil jadi lebar banget. Jadi lebar banget. Hampir 1 kilometer itu. Itu benar seperti itu ya, Pak? Betul, karena aliran sungainya memang awalnya tidak terlalu besar. Cuma karena debit air yang berasal dari hulu yang sangat besar dan yang disertai dengan bebatuan, sehingga akhirnya memaksa membuat air itu memaksa jalur baru. Jadi jalur baru. Sama halnya seperti yang terjadi di Lembah Anai. Itu kan sampai jalanannya pun juga rusak kan, jembatan kembar yang dibangun itu juga tertutup. Ini di Sumatera Barat, ada data dari Sumatera Barat itu lebih dari 11.000 warga mengungsi, 86 masih belum ditemukan, dan yang meninggal itu mencapai 244. Total Sumatera Barat secara keseluruhan. Sumatera Barat. Ya, ini ya kita cukup prihatin ya, dengan 11.000 pengungsi ini agak berat juga penanganannya. Nah, tapi ini tadi masih dalam kunjungan di Sumatera Barat, Bang. Ya. Presiden menjanjikan segera pembangunan Huntara ya. Hunian sementara. Hunian ya, betul. Hunian sementara. Nah, hunian sementara ini akan selesai dalam berapa hari lagi nih, Bang? Betul. Yang diharapkan. Targetnya sih kalau Presiden ya tadi menyampaikan akan segera. Kita berharap sih hunian sementara itu bisa selesai dalam target minggu depan sudah selesai. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo bahwa pengungsi itu tidak lagi tinggal di tenda, sudah bisa menempati hunian sementara itu segera terwujud. Amin ya. Ya. Kita dengarkan dulu ada statement dari Presiden mengenai hunian sementara yang akan segera dibangun di Sumatera Barat. Betul. Kita dengarkan. Rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan, ya. Dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik, anak-anaknya juga tetap gembira. Ya, itu tadi ya, Bang ya. Ya. Pidato dari Presiden ketika berada di salah satu titik yang beliau tinjau di Sumatera Barat, mengatakan bahwa hunian sementara akan segera dibangun dan insya Allah dalam kurun waktu kurang dari sebulan, tadi yang diharapkan ya targetnya, kurang dari sebulan, warga pengungsian ini sudah tidak lagi tinggal di tenda, tapi nanti akan tinggal di hunian sementara. Dan senyambang dengan itu,
akan dibangun lagi. Akan dibangun hunian tetap. Ya. Nah, soal hunian tetap ini juga menarik nih Bang untuk kita bahas ya. Hunian tetap mereka yang kemarin kan posisinya ada di kawasan yang rawan bencana, ternyata merupakan jalur aliran air gitu kan. Nah ini untuk yang hunian tetap untuk para korban banjir ini nantinya bagusnya seperti apa tuh Bang? Nah, kalau komitmen yang disampaikan oleh pemerintah terkait hunian tetap ini adalah pemerintah akan membangun hunian tetap dengan desain yang lebih kokoh dan tahan bencana. Tentu saja harus melihat topografi dan juga melihat daerah-daerah mana yang kira-kira aman. Karena kalau kita lihat di Palembayan ya, yang di Agam itu, di Palembayan itu memang sangat dekat dengan areal perbukitan. Jadi kalau seandainya curah hujan yang tinggi terjadi longsor, itu gampang sekali akan hancur. Nah ini memang harus dicari lokasi-lokasi yang memang aman untuk dibangun hunian tetap selain desain yang kokoh dan tahan bencana itu tadi. Karena kan ada desain dua bencana. Tahan bencana ini kalau misalnya banjirnya kayak kemarin agak PR juga tuh bangunan yang sekokoh apa nih dengan yang bisa kira-kira kuat menahan gelondongan kayu itu. Artinya arealnya kalau untuk bisa menahan banjir, menahan gelondongan kayu, artinya harus dibuat di daerah yang benar-benar bukan di aliran air. Itu harus dihitung. Ya, ahli-ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum itu juga harus menghitung daerah mana yang menjadi aliran air sehingga harus jauh tempatnya dari situ. Nah, kenapa bagian bangunan itu harus kokoh dan juga tahan bencana? Sebagaimana yang juga ditargetkan dan komitmen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Karena selain banjir bandang, juga ada potensi gempa. Karena kan di Kabupaten Agam, kemudian di Padang Pariaman, itu juga potensi itu rawan gempa. Apalagi kalau seandainya Batuk aja Gunung Merapi, kalau Jogja Gunung Merapi, kalau di Sumbar itu Gunung Merapi, Batuk saja itu udah bisa terjadi gempa. Nah kan harus lokasi itu kan memang harus dihitung. Dan ini yang menjadi target dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PU, yang harusnya juga harus ada data dari dinas PU di provinsi tersebut untuk menentukan daerahnya. Karena kan memang daerah Sumatera Barat, terutama kalau kita lihat dari lokasi titik-titik lokasi banjir bandang, mulai dari Aceh, Sumut, Sumbar, itu kan benar-benar di daerah ring of fire semua. Nah, jadi tidak hanya sekedar jauh dari aliran sungai, tapi juga harus bisa menahan dari dampak bencana alam yang lainnya seperti gempa.